Ya, perkenalkan nama saya Rafael Hafiz dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 1012180. Oke, di sini saya akan menjelaskan rasio keuangan dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Keuangan. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data dan keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Yang kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Yang ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktivasi. Yang keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Yang kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Selanjutnya, ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio laba atau bisa disebut profitability ratio. Yang kedua, rasio hutang jangka pendek atau bisa disebut liquidity ratio. Yang ketiga, rasio hutang atau bisa disebut solvency ratio. Yang keempat, rasio aktivasi atau bisa disebut aktivasi ratio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Selanjutnya, ada manfaat rasio profitabilitas. Yang pertama, dapat mengetahui secara pasti laba atau keuntungan dari perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, sebagai tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Yang ketiga, memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Yang keempat, untuk manajer perusahaan, rasio profitabilitas ini bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kelima, sebagai tolak ukur bagi trader saham dalam menilai apakah saham perusahaan layak untuk dibeli atau tidak. Dan yang terakhir, sebagai acuan dasar dalam aspek pajak perusahaan. Selanjutnya ada contoh soal profitabilitas. Sebuah truk memperoleh hasil penjual senilai 20 juta rupiah bulan lalu. Truk tersebut menganggarkan biaya sebesar 10 juta guna untuk menutupi segala keperluan truk. Maka perhitungan net profit margin atau NPM adalah 1 dikurang 10 juta per 20 juta. Yang hasilnya adalah 1 kurang 0,5 dan net profit marginnya adalah 0,5, sehingga dapat diketahui bahwa nilai profit margin toko tersebut adalah 0,5 atau 50%. Lanjut, ada pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas juga dapat diartikan sebagai gambaran posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada waktu yang sudah disepakati. Ya, lanjut. Ada manfaat rasio likuiditas. Yang pertama, membantu mendapat gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kekayaan aset-aset perusahaan ini. Yang ketiga, membantu memahami kekuatan perusahaan. Yang keempat, menunjukkan berapa banyak aset lancar yang digunakan. Yang kelima, menunjukkan berapa banyak inventaris yang disimpan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Dan yang terakhir, menjadi poin penentu bagi perusahaan untuk
mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan. Selanjutnya, ada pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya. Sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Adapun manfaat dari rasio solvabilitas. Tujuan analisis rasio solvabilitas dan manfaat rasio solvabilitas bagi perusahaan yaitu mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak lain atau kreditor sebagai penilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Selanjutnya ada pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah penerapan rumus rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi organisasi terkait pemanfaatan asetnya. Dengan begitu, pendapatan perusahaan atau bisnis bisa meningkat dan menghasilkan uang kas. Selanjutnya, ada manfaat rasio aktivitas. Yang pertama, membantu perusahaan atau bisnis dalam membandingkan perkembangannya pada lini usaha yang setara. Yang kedua, menyederhanakan analisis melalui penyediaan data keuangan menggunakan format yang lebih simpel agar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih optimal dan tepat sasaran. Yang terakhir, investor mampu menggunakan informasi dari rasio ini guna membantu mengoptimalkan aktivitas investasi atau penanaman dananya karena proses evaluasi dan analisisnya didasarkan pada data serta angka yang akurat. Ya, sekian dari saya, Rafael Hafiz. Mohon maaf kalau ada materi yang tidak tercantumkan, dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang saya ucapkan barusan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.